Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Udah siap buat diskusi belum nih? Langsung saja kita diskusi ya, kita mulai ya untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ini. Yang pertama, nantinya presentasi ini akan dipresentasikan oleh saya sendiri, Firma Eta Anggraini, NIM 43010201114, dan Novita Duriswanti 43010200111, serta Amsal Lutfi Anissa, NIM 43010200120. Langsung saja kita ke presentasinya. Yang pertama, aplikasi sistem informasi pada organisasi. Nah, dalam melakukan suatu aktivitas yang berhubungan dengan level manajemen, pastinya akan membutuhkan suatu informasi yang berbeda. Adapun informasi yang dibutuhkan dalam berbagai level organisasi akan berhubungan dengan tingkat pengambilan keputusan manajemen dan struktur keputusannya. Jenis-jenis dari level sistem informasi manajemen ada 3, yaitu sistem informasi level manajemen bawah, sistem informasi level manajemen tengah, dan sistem informasi level manajemen atas. Nah, bisa dilihat di sini merupakan pembagian dari sistem informasi level tadi ya. Lanjut. Jenis-jenis sistem informasi di level manajemen. Nah, sistem informasi di level bawah atau operasional ini fungsinya adalah untuk menjawab pertanyaan untuk mengontrol sebuah arus transaksi dalam organisasi. Kemudian jenis sistem informasi ini berupa TPS atau Transaction Processing System dan juga PCS atau Process Control System. Kemudian sistem informasi di level tengah atau taktik, yakni mengendalikan dan mengambil keputusan terstruktur yang bersifat semi. Jenis sistem informasi ini berupa sistem pakar atau expert system, jaringan neural buatan atau ANN, Artificial Neural Network, sistem pendukung keputusan atau DSS, Decision Support System, kemudian Group Support System atau GSS, dan juga informasi geografik atau GIS, Geographic Information. Kemudian ada sistem informasi di level atas atau strategi, yakni berfungsi untuk melakukan perencanaan dan pemecahan suatu masalah di dalam manajemen organisasi. Adapun jenis sistem informasi ini adalah sistem informasi eksekutif atau AIS, Executive Information System atau Executive Support System. Ketiga sistem ini dihubungkan dengan sistem otomatisasi kantor atau SOK atau Office Automation System atau AOS. Kemudian, sistem-sistem informasi terdiri dari 3. Yang pertama, sistem pakar atau SP atau disebut juga dengan atau Expert System atau AS. Kedua, sistem penunjang keputusan atau SPK atau Decision Support System atau DSS. Dan yang ketiga, sistem otomatisasi organisasi. Sistem pakar. Kita masuk ke sistem pakar ya teman-teman. Sistem pakar berisi pengetahuan dari satu atau lebih pakar yang menyediakan jawaban atas pertanyaan mengenai suatu bidang masalah yang sangat khusus. Sistem pakar ini berguna karena beberapa hal. Yang pertama, sistem pakar selalu tersedia di organisasi, sedangkan pakar sendiri belum tentu berada di suatu tempat. Kemudian, 2, sistem pakar dapat menyimpan dan mengingat pengetahuan yang sangat tidak terbatas dan tidak kenal lelah. Yang ketiga, lebih cepat dan konsisten. Komponen sistem pakar sendiri terdiri dari 3, yakni 1. User interface, berhubungan dengan input, yakni menerima pertanyaan, dan output, menjawab pertanyaan berupa keyboard dan monitor. Yang kedua, inference engine, yakni mengevaluasi aturan-aturan untuk memberikan jawaban atas suatu pertanyaan dari konsultasi pemakai. Yang ketiga, knowledge base,
atau basis pengetahuan yang disimpan dalam basis pengetahuan diambil dari pengetahuan para pakar. Kemudian bisa dilihat ini merupakan expert system ya, yang terdiri dari user interface, knowledge management, dan inference engine. Slide selanjutnya, Mbak. Kelebihan dan kekurangan sistem pakar. Kelebihannya, 1. Memberikan pengambilan keputusan yang lebih baik untuk manajer. Kedua, memberikan solusi tepat waktu. Ketiga, pelayanan konsumen lebih baik. Dan keempat, menyimpan pengetahuan di dalam organisasi. Adapun kekurangannya, 1. Sistem pakar hanya dapat menangani pengetahuan yang konsisten. 2. Sistem pakar tidak dapat menangani hal yang bersifat judgement. Ketiga, format knowledge-based system pakar terbatas. Kemudian yang keempat, aplikasi sistem pakar di bisnis sangat terbatas. Pengembangan sistem pakar. Nah, sistem pakar ini berkembang bermula dari dapat dianalisis yang pertama dari studi awal, yakni mempelajari permasalahan oleh analisis sistem. Yang kedua, pemilihan software, yakni untuk menentukan software oleh analisis bersama pemakai. Yang ketiga, pemilihan pakar, yakni pakar yang akan diambil pengetahuannya. Yang keempat, pengambilan pengetahuan, yakni dengan mengumpulkan dokumen dan pengetahuan serta wawancara pakar. Yang kelima, membangun sistem pakar, identifikasi sasaran, atribut, dan nilainya, menderivasi aturan, dan membuat prototip. Yang keenam, pengujian sistem, yakni pakar memberikan komentar terkait dengan pengetahuan. Yang ketujuh, implementasi sistem, yakni sistem pakar sudah diuji dan diterima kemudian diimplementasikan. 8. Operasi sistem, yakni berupa pemakai sistem dapat mengoperasikannya. Dan yang terakhir, ke-9, pemeliharaan sistem, yakni perlu adanya perawatan sistem pakar dan dimodifikasi sesuai dengan perkembangan. Cara kerja sistem pakar. Pengetahuan dalam sistem pakar diwakili oleh aturan-aturan yang membentuk diagram pohon. Adapun aturan-aturan tersebut oleh inference engine diproses dengan dua proses, yaitu 1. Forward reasoning atau forward chaining, aturan yang diperiksa satu persatu mulai dari muka untuk memastikan aturan tersebut telah benar. Yang kedua, backward reasoning atau backward chaining, aturan akan dianggap sebagai suatu masalah atau hipotesis yang akan diselesaikan permasalahannya. Inference engine akan memeriksa aturan mulai dari aturan terakhir yang akan memberikan hasil akhir. Masuk kepada contoh aplikasi sistem pakar pada bisnis. Yang pertama, untuk keperluan manajemen. 1. Analisis pinjaman dan juga evaluasi kinerja perusahaan. Untuk diagnostik, yakni sebagai analisis varian dan diagnostik program perangkat lunak. Untuk penjadwalan, yakni bisa penjadwalan produksi dan penjadwalan proyek. Kemudian untuk konfigurasi, bisa berupa konfigurasi komputer yang diinginkan, konfigurasi susunan pabrik. Untuk pemilihan, yakni pemilihan materi bahan mentah dan juga pemilihan mesin. Pengendalian bisa untuk pengendalian mesin produksi dan pengendalian sediaan. Untuk internal audit, yakni sebagai pemeriksaan kas dan pemeriksaan piutang dagang. Dan terakhir untuk pajak, yakni sebagai pengisian SPT. Masuk pada sistem penunjang keputusan atau decision support system. Nah, sistem penunjang keputusan ini merupakan sistem informasi untuk membantu manajer level menengah sebagai proses pengambilan keputusan setengah terstruktur atau semi-struktur, supaya lebih efektif dengan menggunakan model-model analisis dan data yang tersedia. Adapun tujuan dari SPK antara lain 1. Membantu manajer mengambil keputusan semi-struktur yang dihadapi oleh manajer level tengah. Yang kedua, membantu atau mendukung manajemen mengambil keputusan bukan untuk menggantikannya. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan manajemen bukan untuk meningkatkan efisiensi.
Komponen sistem penunjang keputusan atau SPK adalah 1. Dialog Management atau User Interface, merupakan suatu komponen untuk berdialog dengan pemakai sistem atau dalam SI merupakan komponen input dan juga output. Yang kedua, model management, yakni komponen yang merubah suatu data menjadi informasi yang relevan, misal linear programming. Dan yang ketiga, data management, yakni merupakan komponen basis data yang terdiri dari semua basis data yang dapat diakses. Nah, bisa dilihat di sini ada gambar dari bagan komponen dari sistem penunjang keputusan. Ada data management, user interface management, dan model management. Tingkat teknologi SPK, yang pertama ada spesifik DSS, berupa hardware atau software yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang mengambil keputusan melakukan analisis terhadap suatu masalah tertentu. Yang kedua, DSS generator, yakni suatu paket hardware atau software yang mampu secara cepat dan mudah membuat spesifik DSS. Dan yang ketiga, DSS tools atau hardware atau software dapat membantu pembuatan spesifik DSS dan juga generator DSS. Lanjut, Mbak. Menurut Alter, SPK terdiri dari bermacam-macam, tetapi tergantung pada tingkat kerumitannya, yaitu 1. PK yang paling mudah untuk mengambil elemen informasi tertentu dari sebuah file. Yang kedua, SPK yang lebih rumit, yaitu mengambil beberapa elemen-elemen data dari sebuah file. Dan yang ketiga, SPK yang cukup rumit, yaitu mengambil elemen-elemen data dari beberapa file dan menggabungkannya menjadi suatu laporan. Materi yang terakhir yakni sistem otomatisasi organisasi atau AO, yakni merupakan suatu sistem informasi berbasis telekomunikasi yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan pesan, dokumen, dan komunikasi elektronik lainnya antar individu, kelompok kerja, dan juga organisasi. Nah, sistem otomatisasi ini memberikan fasilitas tugas-tugas pemrosesan informasi sehari-hari di dalam perkantoran dan organisasi bisnis. Sistem ini juga menyediakan aneka ragam perangkat untuk pemrosesan informasi, seperti pengolah lembar kerja atau spreadsheet, pengolah kata word prosesor, pengolah grafik, aplikasi presentasi, pengaksesan basis data personal, surat elektronik atau email, dan surat bersuara, voicemail, serta telekonferensi. Kemudian penggunaan sistem ini pada prinsipnya adalah semua personil dalam organisasi, baik staf maupun yang masuk kategori dari level manajemen. Nah, macam-macam sistem AO, yakni di sistem AO pada perkantoran, ada sistem komunikasi elektronik, sistem kolaborasi elektronik, sistem publikasi pengolah gambar elektronik, dan sistem pengolahan kantor. Contoh pengguna perangkat-perangkat yang mendukung otomatisasi perkantoran. Pertama, pengolah lembar kerja, yakni menganalisa berbagai kemungkinan harga. Yang kedua, pengolah kata, yakni dengan membuat kontrak penjualan. Surat elektronik untuk memberikan deskripsi produk kepada calon pelanggan. Dan yang ketiga, video konferensi, yakni melakukan pertemuan virtual jarak jauh untuk melakukan koordinasi sejumlah orang yang berada di berbagai tempat yang berjauhan. Kemudian yang terakhir ada aplikasi otomatisasi perkantoran, terdiri dari 11 aplikasi. Yang pertama pengolah kata atau word processing, yang kedua surat elektronik atau email, yang ketiga surat bersuara atau voicemail, yang keempat kalender elektronik atau electronic calendaring, yang kelima konferensi suara atau audio conferencing, yang keenam konferensi video atau video conferencing, yang ketujuh konferensi komputer atau computer conferencing, kedelapan faksimiles atau fax, kesembilan video teks, dan 10 pencitraan imaging serta 11 desktop yakni berupa publishing. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya, presentasi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Amsa Lutfi.